lucunya lagi aku bilang, ormas-ormas kita ini ada yang kadang-kadang dipelihara. Biarpun dia nggak benar dipelihara ya, sebagai alat. Lama-lama ketika udah besar gigit pemerintah sendiri, repot sendiri. Memelihara anak macan ya. Jadi saya pikir ya pemerintahan Prabowo ngertilah bagaimana cara membenahi ini agar nanti tidak merusak investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Lira News Channel. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Madas Nusantara, Bapak Yusuf Rizal. Kita akan menggali pikiran-pikiran beliau berkaitan dengan masalah-masalah ormas yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya pernah terjadi ribut antara pemuda Pancasila dan GRIP. Kemudian di Bekasi ada ormas yang minta THR, dan terakhir ada anggota GRIP Jaya, anggota anak buahnya Hercules yang membakar mobil polisi. Menurut Bang CR nih, panggilan Pak Yusuf ini Bang CR ya Bang ya. Bagaimana sih sebetulnya ormas di Indonesia sejauh ini, keberadaannya, fungsinya, dan juga kedudukannya di dalam masyarakat Indonesia? Ya. Ormas ini sesungguhnya dibutuhkan sebagai civil society untuk membantu masyarakat. Karena misalnya di kepolisian, itu polisi tidak mungkin mampu mengcover, satu polisi mengcover 400.000 orang. Maka dukungan civil society untuk Kamtibmas itu sangat dibutuhkan. Problemnya adalah, menurut saya ormas ini sekarang kebablasan, tidak punya rem. Kemudian banyak oknum-oknum yang menyalahkan gunakan kekuasaan, kewenangannya di ormas, yang akhirnya menjadi kontraproduktif kepada eksistensi ormas itu sendiri. Seperti yang tadi, ada ormas yang membakar mobil polisi. Kemudian ada ormas yang melarang ormas hadir. Kemudian ada lagi ormas yang memang minta menghalang-halangin perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia, minta jatah, minta setoran, minta ini, yang akhirnya menjadi high cost ekonomi. Ini semua menurut saya tidak benar. Harus kita lawan. Maka saya setuju dengan pemikiran dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melarang ormas-ormas preman yang kontraproduktif keberadaannya untuk pembangunan negeri kita. Ormas yang membuat kericuhan. Kenapa demikian? Karena ormas sesungguhnya adalah idealnya adalah memang membantu masyarakat. Tapi kalau dia kemudian mempersulit masyarakat, mencari-cari masalah masyarakat, maka kita tidak perlu mereka. Karena akan merusak. Bahkan membawa atribut-atribut seperti TNI. Tentu saja TNI lebih dari TNI, kan repot urusannya. Nah, apa kemudian ormas ini salah? Tidak juga. Ini adalah kelemahan pemerintah Indonesia, kelemahan Kemendagri, kelemahan Tito Karnavian karena tidak melakukan pembinaan selama 10 tahun ini setelah Republik Indonesia dipimpin oleh Jokowi Dodo. Artinya sebelum 10 tahun terakhir ada pembinaan. Sebelumnya saya kebetulan Ketua Umum FEDNGO, Federasi Ormas di Kemendagri. Jadi saya ketua umum federasi, membawahi beberapa ormas. Kita biasanya rutin melakukan pelatihan.
pelatihan peningkatan kompetensi dari para ormas-ormas ini agar kemudian mereka tidak melenceng dari garis-garis perjuangan di dalam keormasan, tidak melenceng juga melawan peraturan-peraturan yang dibikin pemerintah. Tapi setelah Pak Jokowi jadi memegang tampuk kepemimpinan ini selama 10 tahun, itu tidak ada pembinaan dari Kemendagri. Biasanya ada. Nah, akhirnya itu tapi di Kesbangpol di setiap daerah masih bikin pelatihan-pelatihan program. Tapi pembinaannya juga tidak ada. Paling mereka bikin pertemuan setahun 2 kali, kemudian dikasih transport 150.000, potong pajak, itu doang yang bikin. Hanya itu. Hanya itu doang. Nah, apa yang diperoleh oleh ormas? Ormas terjadi seperti sekarang ini adalah buah hasil dari kelemahan pemerintah yang tidak melakukan pembinaan yang baik terhadap keberadaan ormas di Indonesia. Itu jelas ya perubahan itu. Jelas perubahan. Sejak tidak ada pembinaan, ormas menjadi liar. Bukan hanya liar, jalan sendiri. Merasa sendiri paling hero. Nah, itu makanya ketika kemudian saya melantik pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Madas Nusantara di Cibitung, saya katakan Ormas Madas Nusantara bukan ormas preman. Ormas Madas Nusantara adalah organisasi yang membangun sumber daya manusia untuk mempersiapkan generasi emas 2045. 2045. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga ormas yang lain. Karena faktanya di daerah ormas-ormas yang lain jalan sendiri. Cari duit sendiri, mengolah sendiri, tidak diarahkan. Akhirnya banyak ormas kadang-kadang membackup debt collector, bahkan ikut menjadi debt collector misalnya. Jadi main di ranah-ranah yang seolah-olah I'm hero. Padahal itu adalah bertentangan dengan masalah-masalah hukum. Jadi poinnya pemerintah sebetulnya boleh masyarakat mendirikan ormas dan akan memberikan pembinaan. Pada prinsipnya seperti itu ya. Di dalam undang-undang diatur. Ya. Dalam undang-undang keormasan diatur ada ormas berbadan hukum yang tergabung di Kesbangpol, ada ormas tidak berbadan hukum yang sudah dikeluarkan AHU-nya oleh Kementerian Kumham. Dilarang, tidak ada larangan untuk mendirikan ormas sejauh itu tidak melanggar hukum di Indonesia. Dan itu diatur. Berbadan hukum atau tidak? Iya, itu diatur di dalam undang-undang. Pasal 28 untuk berserikat dan berkumpul boleh. Oke. Lalu bagaimana masyarakat membedakan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum? Iya, kalau ormas berbadan hukum kan sebenarnya dia tergabung di Kesbangpol. Kemendagri. Kemudian izinnya SKT dari Kemendagri. Kalau berbadan hukum keluar izinnya AHU dari Kemenkumham. Sekalipun dua institusi ini juga rada-rada nggak jelas juga dua ini. Jadi kadang-kadang udah tergabung di Kesbangpol, terus ada orang yang bikin ormas didaftarinya gabung di AHU, diizinin. Terjadi konflik. Jadi banyak juga yang benar, tapi itu kita kritik itu. Akhirnya mungkin sekarang mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Tapi intinya adalah tidak ada larangan bagi masyarakat untuk mendirikan ormas, LSM atau NGO. Apapun namanya. Apapun namanya. Sejauh ini memenuhi aturan dan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku. Ya. Tapi faktanya nih Bang JR, dalam sejarah berdirinya ormas itu akhirnya identik dengan premanisme. Bagaimana menghadapi citra seperti itu? Ya, pertama adalah kewajiban pemerintah atau Kesbangpol itu mendidik ormas yang ada di daerah masing-masing. Itu pertama. Yang kedua adalah kan kita melihat dari anggaran dasar rumah tangganya. Kalau di anggaran rumah tangganya itu memang istilahnya menjadi ormas preman, dari situ udah bisa kita cut. Tidak perlu disetujui pendaftarannya. Yang ketiga adalah kalau ada oknum-oknum ormas yang melanggar aturan, maka diminta kepada ormasnya untuk membina, atau kalau tidak bisa dibina, dibinasakan, dibuang aja dia jadi ini dari ormasnya. Pimpinannya yang melakukan. Iya dong, internalnya. Kalau itu tidak bisa, baru pemerintah melarang.
Boleh pemerintah daerah melarang adanya ormas di daerah masing-masing seperti yang akan dilakukan Deddy Mulyadi, boleh. Karena kemudian apa? Dia tidak diterima mendaftar sebagai ormas atau LSM di Kesbang. Kalau tidak terdaftar di situ, maka seluruh operasional yang ada di situ bisa dikatakan tidak direstui. Oh, jadi Kesbang Pol Kemendagri boleh menolak pendirian ormas itu? Bukan, Boleh tidak mengizinkan? pendaftarannya Ya, bisa ditolak. bisa ditolak oleh pemerintah daerah setempat, Oke. provinsi maupun kabupaten kota. Melanggar undang-undang bersyrikatnya itu? Enggak, Artinya kan menghambat. sekarang begini. Menghambat orang untuk berserikat dan berkumpul. Oh enggak, Undang-undangnya kan seperti gini, itu. Iya, sekarang kalau ditemukan indikasi dia menimbulkan kericuhan di daerah itu, misalnya mengutin duit, kemudian malakin atau segala macam, Pemda bilang cabut aja, mau bisa mengusulkan cabut Pak izinnya, bekukan izinnya, atau tidak berikan SKT, bisa, karena kewenangan itu. Ya, itu yang Bukan berarti melanggar hak, melanggar hak mereka, tidak. itu yang sudah terbukti ya. Tapi faktanya kan di lapangan begini, Bang JR. Ketika ada ormas tertentu melakukan pelanggaran, apakah itu melakukan kekerasan atau pembakaran seperti yang terjadi di Depok, akhirnya itu dikanalisasi menjadi pelakunya oknum. Jadi lembaganya aman, tidak terkena itu. Nah, bagaimana pemerintah bisa percaya akan hal itu, bahwa itu hanya dilakukan oleh oknum? Dan bagaimana sanksi itu bisa adil buat ormas tersebut dan juga bagi pelaku, dan juga ormas-ormas yang lain tidak menderita kerugian nama jelek gitu. Inilah kelemahan salah satu pemerintah, tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing ormas. Belum ada evaluasinya. Harusnya dievaluasi apa kegiatan ormas ini. Jangan ormas nambah terus, kegiatannya nggak jelas. Kemudian cara membiayain organisasinya nggak jelas. Itu harusnya ada. Membuat ormas itu butuh dana. Tapi sekarang orang bikin ormas untuk cari dana. Ini cara berpikir yang salah. Justru dievaluasi dari mana Anda punya funding. Oke, mandiri. Misalnya LSM Lira itu mandiri tuh. Madas Nusantara mandiri. Karena apa? Anggota rata-rata Madas Nusantara, orang-orang Madura itu rata-rata pekerja sektor informal. Bahkan mereka saya masukkan semua menjadi anggota BPJS Tenagakerjaan supaya terlindungi dari kecelakaan dan kematian. Oke, mungkin bisa menjadi salah satu contoh untuk ormas yang lain ya, Madas Nusantara itu. Apa sih keuntungan yang didapatkan oleh anggota Madas Nusantara itu bergabung ke dalam ormas itu? Ya, kalau saya menyiapkan sejumlah program. Program kita adalah Bina Lindung Sejahtera. Jadi kita membina bahwa mereka-mereka yang nggak ngerti tentang berormas, berorganisasi, kita didik. Selama ini kan banyak orang Madura hanya ngerti paguyuban. Nah, kita kasih bahwa kalau di ormas itu ada tata cara, ada hierarkis, struktural, ada kewenangan yang tidak bisa diterabas, ada etika, moral, dan adab yang harus dipenuhi. Itu kita bina. Yang tidak punya pendidikan kita siapkan misalnya sekolah paket A, paket B, paket C, supaya orang-orang Madura yang punya duit bisa melanjutkan sekolahnya. Benar sekolah ya itu ya? Sekolah paket A, paket B. Bukan ijazahnya palsu. Bukan. Jadi supaya mereka tidak pakai ijazah palsu gitu. Terus yang kedua, kita lindungin. Kita siapkan LBH Madas Nusantara sama Brikop. Kenapa? Seringkali pedagang-pedagang Madura itu kalau beli barang rongsokan 1 juta, 1 kilo misalnya, tiba-tiba didatangin oknum aparat. Dikenakan pasal penadahan 480. Untuk itu seluruh barang bekas. Ya mereka dikasih, Anda menadah, melanggar pasal 480, harus dipenjara. Oh gitu. Lah kalau dipenjara kapan kita mencari makan? Biasanya mereka langsung diperas, kena 30 juta. Dan orang Madura itu membayarnya? Membayar. Sekarang saya bilang, kita akan lawan kalau ada oknum-oknum aparat yang mau main kayak gitu. Kami punya pengacara, punya Brikom yang turun untuk against melawan itu.
Itu perlindungan kita. Kesejahteraan, kita bangun jaringan usaha di antara orang Madura maupun orang-orang pengusaha non Madura. Kita salah satunya kita bikin namanya, mereka wajib ikut BPJS Tenagakerjaan. Jadi cukup bayar 210.000 per bulan, Per tahun. per tahun. BPJS Ketenagakerjaan per tahun Ketenagakerjaan. kan? Ya. Kalau saya prediksikan mereka meninggal 30 tahun lagi, mereka selama 30 tahun hanya bayar 210 kali 30 tahun cuma 6.300.000. Dapatnya 43 juta. Kita bayar dia 42 juta. Wah, luar biasa. Berarti masih untung 35.700.000. Untuk pengurus. Buat dia meninggal, Iya, kan? keluarganya. Oh, keluarganya ya, Bukan ahli pengurus. warisnya. Ya, ahli waris. Ahli waris. Tapi ahli waris. kalau hari ini mereka mendaftar, 2 hari atau 3 hari kemudian mereka mengalami kecelakaan kematian kerja, Ya. kita tetap bayar 42 juta. Hmm. Kalau kemudian yang meninggal itu ternyata punya 2 anak yang belum sekolah dewasa, dijamin, ya kan? Sekolahnya Biar kasih beasiswa sampai lulus sampai sarjana. sarjana. Kalau kecelakaan dijamin sampai sembuh unlimited. Oke. Nah, itu yang kita berikan. Kalau bukan orang Madura boleh nggak masuk ke Madas? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Karena kita di Madas itu kita bentuk namanya PUK, Pengurus Unit Kerja, ya kan? Madas Nusantara, Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Oh. Jadi kita legalkan dia masuk di dalam sebuah organisasi pekerja. Tidak hanya, jadi ada berbagai macam profesi ya? Banyak, ada tukang sate, tukang rombong, tukang potong ikan, Ya. potong daging, starling. Oh, Starling. Starbucks keliling. Starbucks keliling, ada juga di situ. Ada driver, Iya, iya. ada tukang doa, macam-macam situ. Tukang lelang. Tukang lelang, Iya. pokoknya apa aja. Pokoknya prinsip Madura itu apapun mereka kerjakan untuk bisa survive sejauh itu insya Allah halal dan tidak melanggar hukum. Itu terjadi juga pada LSM Lira. Madas dan LSM Lira apa bedanya? Kalau Madas Nusantara ini kan ormas. Ormas. Kalau Lira itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Iya. Itu sama. LSM Lira saya bangun udah 20 tahun lalu, nanti tanggal 19 Juni berusia 20 tahun. Kalau selain di situ saya bangun juga Lira News. Iya. Lira News itu 15 tahun. Itu semuanya mandiri, independen. Mengerjakannya secara profesional. Nah, di Madas Nusantara saya kembangkan juga secara profesional. Saya ajarin orang-orang itu untuk berbisnis secara baik dan benar. Ya. Saya mau tanya agak nyentil sedikit ini, Bang JR. Pak Jokowi ketika mau didatengin TPUA di Solo, dia berlindung di bawah ormas Grip Jaya, di mana Hercules menjadi ketua umumnya. Menurut Bang JR gimana itu? Pak Jokowi berlindung pada ormas. Begini loh, harusnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden bukan berlindung pada ormas, berlindung kepada aparat yang memang kewajiban aparat untuk itu. Dan ormas juga kalau tidak benar jangan dibela. Kenapa? Ormas itu didirikan dengan niat yang baik untuk membantu masyarakat, bukan membantu siapapun yang melanggar hukum. Intinya kayak gitu. Iya. Jadi menurut saya kebablasan juga. Pak Jokowi kebablasan ya? Ya, baik Hercules, baik Pak Jokowi harusnya memahamin masing-masing peran dan fungsinya. Ada nggak kesan kalau Pak Jokowi nggak percaya lagi sama polisi sehingga pakai Hercules? Kalau bicara apakah percaya tidak polisi atau tidak polisi itu tergantung persepsi masyarakat. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi tidak menggunakan aparat untuk mengamankan dia, itu adalah hal yang menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kepolisian itu adalah melindungi, mengayomi masyarakat. Apalagi mantan presiden. Harusnya itu. Jangan bicara dengan ormas. Karena fungsi ormas bukan menjadi centeng. Bukan. Itu malah salah nanti.
Kasihan Pak Prabowo. Iya, 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 iya. Apalagi disebut-sebut Pak Prabowo ikut membinain juga Grab dulu. Sekarang katanya udah mundur kan gitu. Jadi kita harus dudukkan secara proporsional tupoksi masing-masing peran, baik institusi pemerintah, kepolisian, ormas, LSM, agar Republik ini tertata baik dan menjadi baik ke depan. Bagaimana pendapat Bang JR tentang rencana Deddy Mulyadi yang akan menertibkan ormas, sementara ada beberapa ormas yang keberatan terhadap rencana itu? Ya, kalau saya secara pribadi setuju itu. Terhadap rencana Bang? Iya, karena apa? Ormas itu harus dididik, diajarin untuk profesional. Ya, ormas itu tujuannya memang untuk membantu masyarakat. Bukan malah menggunakan atas nama masyarakat against dengan pemerintah setempat. Ormas boleh kritis, independen, tapi harus konstruktif, bukan destruktif. Jadi kalau dia mau menerbitkan itu sudah tepat itu. Jadi pemerintah Jawa Barat atau dimanapun berkewajiban untuk menciptakan stabilitas dalam pembangunan, menjaga daerahnya, menjaga negeri ini. Maka saya katakan ormas itu sekarang itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu ormas lahir karena sebuah kebutuhan, tuntutan atas niat-niat baik. Tapi banyak sekarang ormas didirikan atas supporting kepentingan politik, alat politik. Maka saya sebutkan ormas itu ada namanya ormas plat merah. Ormas yang didirikan oleh kepentingan-kepentingan seseorang, kelompok maupun golongan untuk mendukung tujuan pribadi dan kelompoknya. Ada ormas yang memang jalan sesuai ketentuan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, membawa kepada kebaikan. Nah, ada ormas ketiga adalah ormas yang memang lurus terus. Jadi ada ormas, apa yang saya bilang, ada ormas yang lurus itu ansih pada keyakinannya sendiri. Oh, berarti organisasi keagamaan. Ya, bisa seperti itu. Oke. Yang benar hanya dia sendiri aja. Oh. Orang lain nggak ada yang benar sama dia. Tapi ormas kedua dan ketiga sangat berpotensi juga kan dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi? Bisa. Tapi kalau ormas yang memang sesuai dengan ketentuannya untuk amal ma'ruf nahi mungkar, itu yang sesungguhnya perlu lebih banyak membantu masyarakat. Karena dia tidak punya pretensi mau cari duit, tapi dia berangkat dengan nawa itu. Ada itu. Kecil tapi ya? Kecil. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada lagi bantuan pemerintah seperti sebelumnya. Pemerintah sebelumnya kan memberikan bantuan, pembinaan, bantuan hibah kepada ormas-ormas yang dinilai perlu bantuan. Nah, ketika kemudian tidak ada, dia hapus itu atau ditiadakan, maka ormas-ormas itu mencari jalan sendiri, membuat usaha sendiri, membuat ini, bahkan menguasai lahan-lahan tanah yang bukan punya dia untuk dikuasai. Sekarang kan ada rencana untuk membuat undang-undang ormas. Berarti Bapak sebagai revisi ya? Sudah ada ya? Sudah ada ya? Undang-undang ormas sudah ada? Undang-undang keormasan itu sudah ada. Sudah ada. Jadi 10 tahun lalu sudah direvisi dari undang-undang berapa? 2003 misalnya. Udah direvisi. Sekarang direvisi lagi zamannya Pak Jokowi. Sekarang mau direvisi lagi. Nah, apakah revisi ini diperlukan? Menurut saya perlu. Karena banyak poin-poin di situ yang kira-kira misalnya ormas tidak berbadan hukum, kemudian ada orang mendaftarkan di Kemenham badan hukum, termasuk lira. Lira itu didaftarkan orang itu menjadi ada lira tandingan. Oh, ada lira tandingan? Iya, dibikin sendiri dengan memalsu tanda tangan saya. Logonya? Jangan pendiri. Logo dipakai juga semua, atribut dipakai semua, anggaran dasar dipakai semua, lagu dipakai semua. Nah, ketika saya kemudian
melakukan somasi kepada Kemenkumham, Kemenkumham bilang kami tidak bisa membatalkan mereka karena mereka memiliki badan hukum notaris. Jadi yang bisa adalah melaporkan ke penegak hukum, dan di dalam penegak hukum dinyatakan bahwa untuk permohonan memperoleh notaris itu atas dasar tanda tangan saya di scanner. Gitu loh. Jadi banyak yang kayak gitu. Jadi ini perlu pembenahan. Selain itu juga ada aspek-aspek yang menyangkut masalah bantuan pembinaan, mungkin diperjelas di ormas. Terus apalagi perlunya laporan dari kegiatan ormas. Memang diminta kepada dari Depdagri atau Kesbang untuk membuat laporan atas hasil kerja dari masing-masing ormas. Setahun sekali atau? 5 tahun, Mas. Harusnya setahun sekali, LPC. tapi 5 tahun setelah habis itunya. Nah, artinya pemerintah mungkin di situ perlu lebih proaktif di dalam menganalisa apakah ormas ini bermanfaat atau tidak. Apakah ormas ini tidur atau bermimpi. Jadi buat apa ada ormas banyak, ratusan ribu jumlahnya, tetapi dia tidak bermanfaat buat keberadaan dari lembaganya bagi pemerintah. Bahkan hanya dijadikan alat bargaining, alat untuk mempressure kelompok-kelompok tertentu atas sebuah kewenangan. Taruhlah misalnya kadang-kadang muncul menggunakan ormas ini melawan hasil pilkada misalnya kan gitu. Kemudian atau mendukung seseorang, padahal dia penjahat, didukung, dibikin media, di framing seolah-olah dia malaikat misalnya. Itu banyak digunakan ormas itu. Tapi boleh-boleh saja. Menurut tidak ada aturannya. Kan sesuatu yang tidak diatur kan tidak melanggar hukum. Kata Mahfud MD kan gitu. Tidak melanggar hukum. Oke, Bang, pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan Bang JR terhadap rencana pemerintah yang akan masuk ke internal ormas untuk mengecek keuangan? Menurut saya, kalau pemerintah masuk ke dalam itu, maka juga pemerintah harus bisa memberikan manfaat bantuan kepada ormas itu. Kalau ormas itu tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, kemudian pemerintah mau meriksa kantongnya, apa urusannya? Kecuali dia menerima aliran dana yang tidak benar atau bantuan dari pemerintah yang tidak digunakan secara benar, itu boleh mengaudit. Nah, maka aku bilang sebaiknya saya menganggap Tito Karnavian itu gagal di dalam membina ormas. Kita berharap kalau Tito Karnavian diganti, penggantinya kita harapkan bisa melakukan pembinaan lebih baik lagi ormas. Jadi kegaduhan ormas sampai hari ini lebih disebabkan oleh kebijakan Tito Karnavian yang menghilangkan anggaran pembinaan itu ya? Ya, secara ini bahwa pembinaan itu pada saat Tito Karnavian jadi Mendagri hampir 10 tahun kan. Nah, tapi saya rasa itu kan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintahan itu kan tidak hanya bicara tentang Tito, pemerintahan yang lama, Pak Jokowi misalnya. Tapi sekarang pemerintahannya kan Prabowo. Maka kita, civil society, minta Prabowo membenahin, merevisi undang-undang keormasan itu yang kira-kira visioner, yang kira-kira bisa memang membina, mengevaluasi keberadaan setiap ormas. Jadi jangan semua ormas disamaratakan. Justru saya bilang kalau ada ormas yang bagus, berikan dia penghargaan, berikan award. Selama ini nggak ada, yang baik biasa aja, yang jelek biasa aja. Karena tidak pernah memperoleh reward, tidak pernah memperoleh penghargaan. Karena penghargaan itu merupakan dari sebuah kebanggaan bagi setiap ormas. Ya. Lucunya lagi aku bilang,
ormas-ormas kita ini ada yang kadang-kadang dipelihara. Biarpun dia nggak benar dipelihara Ya, sebagai pemerintah alat. juga yang salah. Lama-lama ketika udah besar gigit pemerintah sendiri, repot sendiri. Memelihara anak macan ya. Jadi saya pikir ya pemerintahan Prabowo ngertilah bagaimana cara membenahi ini agar nanti tidak merusak investasi, tidak menciptakan instabilitas, tidak menciptakan hilangnya kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo di dalam rangka membina ormas, civil society, tidak meresahkan masyarakat, tidak mengganti peran dari aparat kepolisian, penegak hukum termasuk. Kenapa? Sebenarnya menurut saya NGO LSM ini nggak diperlukan di Indonesia. Bila mana oknum, bila mana aparat keamanan, aparat hukum, partai politik dan lain segala macam sudah benar. Oke, baik. Dia tumbuh jamur itu seperti apa? Tumbuh ormas seperti jamur di musim hujan karena memang institusi formal itu mandul. Ya, baik. Baik, Bang JR, terima kasih pembicaraan malam hari ini, menarik sekali. Jadi sesungguhnya ormas itu tidak perlu ada di Indonesia kalau aparat pemerintah itu bisa melindungi setiap warga negara. Jadi jangankan ormas yang oknumnya melakukan pelanggaran, polisi gadungan juga ada, dokter gadungan juga ada, wartawan gadungan juga ada. Jadi ada pelanggaran itu sebuah keniscayaan di sebuah organisasi profesi apapun itu profesinya. Terima kasih, selamat malam semuanya.